Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novita Fitri Anissa. Hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Oke. Nah, program linier ini akan memiliki konsep-konsep yang mirip seperti SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Kita ingat kembali, pada SPLDV ada 4 metode untuk mencari nilai variabelnya, yaitu ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan, yang merupakan gabungan antara metode substitusi dengan eliminasi. Nah, untuk di program linier ini, nanti ada keempat-empat dari metode ini untuk mencari nilai yang kita harapkan. Nah, contohnya untuk SPLDV kemarin. SPLDV ada 2x ditambah 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5, 6x ditambah 2y sama dengan 10. Ini merupakan SPLDV. Sistem berarti ada kumpulannya ya, ada banyak. Persamaannya berarti banyak, di sini ada 3. Linier, kalau linier berarti pangkatnya yang terbesar adalah pangkat 1. 2 variabel, berarti variabelnya ada 2, X dan Y contohnya di sini. Nah, untuk SPLDV biasanya masalah kontekstualnya seperti ini. Dita membeli 2 meter kain katun dan 5 meter kain satin di toko kain. Dan ia harus membayar 150.000, sedangkan Nahdia membeli 1 meter kain katun dan 2 meter kain satin di toko yang sama dengan harga 66.000. Jika Siti membutuhkan 7 meter kain katun dan 5 meter kain satin untuk membuat 2 buah gaun, apakah Rp250.000 cukup untuk membeli kain-kain tersebut di toko kain yang sama? Nah, kalau SPLDV, ini masalah konteks SPLDV. Nah, dari masalahnya ini, dari soal ceritanya ini, sudah terlihat nih ya, ada 2 variabel, yaitu kain katun dan kain satin. Nah, lalu yang ditanyakannya adalah apa ini? 7 meter kain katun dan 5 meter kain satin, apakah cukup dibeli dengan 250.000? Nah, berarti kita ingin mencari berapa harga 7 meter kain katun dan 5 meter kain satin. Nah, itu saja kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh soalnya seperti ini? Masalah kontekstualnya. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian. 2 jenis pakaian ya, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa ada 2 variabel. Variabel pertamanya adalah pakaian anak-anak, dan variabel keduanya adalah pakaian dewasa. Nah, satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, 0,5 jam untuk tahap pengobrasan, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Sedangkan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Ini maaf, salah ya, seharusnya penjahitan. Nah, dari sini nih, kelihatan kalau satu pakaian anak-anak, ada tahap-tahapannya lagi. Dan untuk satu pakaian dewasa juga ada tahap-tahapannya. Nah, dari sini kelihatan kalau dari satu variabel itu, ada bagian-bagian yang lainnya. Nah, cara mentranslate-nya, menerjemahkan tahap-tahapan ini ke dalam model matematikanya bagaimana? Nah, ini nanti dipelajari pada program linier. Nah, lalu selanjutnya lagi, penjahit tersebut memiliki waktu mengerjakan pesanan selama 20 jam untuk tahap pemotongan, 15 jam untuk tahap pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan. Keuntungan bersih pakaian anak-anak dan pakaian dewasa adalah 15.000 dan 30.000. Buatlah model matematika dari masalah program linier tersebut dan kemudian tentukan keuntungan sebesar-besarnya yang didapatkan oleh penjahit tersebut. Nah, yang ditanyakan
adalah keuntungan terbesar, keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan SPLDV tadi yang ditanyakan hanyalah harganya. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Berarti ada kemungkinan bahwa dalam masalah ini penjahit juga dapat memiliki keuntungan yang lain. Misalnya keuntungan yang sekecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya ada keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang ditanyakan di dalam soal ini adalah keuntungan sebesar-besarnya. Nah, untuk program linear, salah satu cirinya adalah ada keuntungan sebesar-besarnya di dalam soalnya. Ada pula misalnya kalimat kerugian sekecil-kecilnya, seperti itu. Atau pengeluaran sekecil-kecilnya. Seperti itu ya, program linear. Nah, lalu program linear, cara mengerjakannya, cara menyelesaikan permasalahannya, juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mirip seperti seperti sistem persamaan linear dua variabel. Yaitu pertama kita membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, untuk program linear, modelnya berbeda dengan model matematika di SPLDV. Di program linear ada dua jenis. Ada yang dinamakan kendala dan ada yang dinamakan fungsi tujuan. Kendala itu nanti berupa sistem pertidaksamaan linear. Nah, sedangkan fungsi tujuan nanti berupa satu fungsi x, y sama dengan ax ditambah by. Nah, lalu setelah kita ketahui model matematikanya, kita ubah pertidaksamaan tersebut, yaitu kendalanya, menjadi persamaan. Kenapa dibuat menjadi persamaan? Karena kita akan membuat grafik. Masih ingat, untuk membuat grafik, kita harus mencari titik potong pada sumbu X dan Y-nya untuk menggambar garis-garis dari persamaan tersebut. Nah, setelah kita sudah mencari titik potong dan menggambar garisnya, menggambar grafiknya, lalu kita mencari daerah penyelesaiannya. Setelah kita mendapatkan daerah penyelesaiannya, kita mencari titik pojok, yaitu titik-titik yang ada di pojok daerah penyelesaian. Setelah kita sudah mendapatkan titik-titik pojoknya, kita mencari nilai optimum. Nah, nilai optimum ini adalah nilai yang kita cari. Misalnya tadi dalam kasus penjahit adalah keuntungan sebesar-besarnya. Nah, keuntungan sebesar-besarnya atau nilai optimum ini dapat kita cari dengan menggunakan fungsi tujuan. Kita substitusi titik pojok yang kita temui dengan fungsi tujuannya. Setelah kita dapat nilai optimumnya, baru kita membuat suatu kesimpulan. Nih, lalu untuk model matematikanya yaitu kendala, kan berupa sistem pertidaksamaan linear. Nah, sistem pertidaksamaan linear tandanya adalah lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, biasanya kalau tandanya lebih dari sama dengan, nanti di dalam soalnya ada kalimat-kalimat seperti ini. Tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit, dan memerlukan. Lalu, kalau tanda yang kurang dari sama dengan, biasanya ciri-cirinya itu soalnya memiliki kalimat tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak dan tersedia. Nih, contohnya ya. Oke, itu saja untuk materi kita mengenai program linear. Di video selanjutnya, nanti kita akan mempelajari cara menyelesaikan contoh soalnya. Jadi, stay tune untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih.